warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septian Raini. Saya dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul tentang konsep promosi. Sebelum kita mengetahui lebih banyak bagaimana sih konsep promosi, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian konsep promosi itu seperti apa. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen dalam rangka membeli atau mengkonsumsinya. Promosi merupakan langkah terakhir dalam penjualan selain produk, harga, dan lokasi. Menurut Kotler, promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand yang dijual. Kemudian, jenis-jenis promosi. Yang pertama adalah publisitas. Berisi berita atau tulisan tentang informasi suatu produk, baik itu barang maupun jasa, sedangkan yang bersangkutan tidak perlu membayar. Yang kedua, promosi penjualan adalah bentuk insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba pembelian produk atau jasa. Promosi penjualan antara kaum menekankan tujuan, peralatan, program, penelitian, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga ada pemasaran langsung, yaitu penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang keempat ada pemikanan. Yang terakhir yaitu penjualan personal. Kemudian kita akan belajar tentang apa sih dalil tentang promosi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan promosi. Tujuan promosi itu untuk mengikat atau mempertahankan produk. Yang kedua, untuk proses pembelian uang. Yang ketiga, meningkatkan referensi merek untuk menaikkan penjualan. Yang keempat, tujuan promosi untuk kesadaran pentingnya suatu produk. Yang kelima, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam promosi, yaitu ini suatu hal yang penting yang harus kita pahami, yaitu menentukan target pasar, menentukan misi apa yang ingin dicapai dalam suatu promosi, kemudian merencanakan pesan yang ingin disampaikan, memilih media promosi yang tepat, selanjutnya menentukan besaran anggaran, mengukur efektivitas promosi yang akan dilakukan. Dan jangan lupa, hal yang harus diperhatikan dalam promosi adalah target market riset, kemudian kompetitif aktivitas riset, posisi riset, message riset, post the message riset, dan audience riset. Kemudian ada strategi promosi, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam bentuk manajemen pemasaran perusahaan dengan tujuan untuk memasarkan produk perusahaan. Strategi yang baik dan tepat sasaran harus memenuhi beberapa unsur, seperti memberikan informasi hingga memberi pengaruh terhadap suatu produk. Berikut strategi promosi. Yang pertama, yaitu pemasaran sosial media. Yang kedua, membuat website. Yang ketiga, penjualan melalui marketplace. Yang keempat, membuat video promosi melalui YouTube. Yang kelima, endorsement kepada selebgram. Yang ketujuh, membuat spanduk atau brosur menarik agar menarik perhatian konsumen untuk memilih suatu produk. Yang terakhir itu memahami target pasar produk. Dapat kita lihat ya teman-teman, di sini saya paparkan contoh-contoh bentuk promosi. Mulai dari kita harus pandai-pandai menentukan desain suatu iklan, baik itu mulai dari tulisan, logo, nama produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana menetapkan program untuk mengukur pengaruh promosi. Yang pasti dibutuhkan analisis mendalam, terutama untuk mengukur peran media yang dapat memengaruhi konsumen. Latihan ini dapat dilakukan dengan adanya pola, diantaranya itu memilih media yang tepat. Zaman sekarang kan banyak media sosial itu berupa kayak Facebook, Instagram yang bisa dapat kita akses. Kita harus memilih mana yang benar-benar relevan untuk kita gunakan dalam rangka melakukan promosi tersebut. Yang kedua, penelitian yang ketat. Yang ketiga, dilakukan metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji, baik
baik itu dari segi outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsep promosi adalah sebuah gagasan atau ide sebagai bentuk usaha untuk menawarkan produk, baik itu berupa barang maupun jasa, yang bertujuan untuk menarik konsumen agar mau membeli atau mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang